Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Tasya Pura Marbun dengan NIM 11S23042 dari kelas 12 IF2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum PBO1 dengan judul Setup Environment dan Studi Kasus Java Dasar, serta ingin menjelaskan mengenai kode program Java pada SK1, SK2, dan SK3. Kemudian yang nomor 2 yaitu capaian dan ringkasan pemahaman. Ini adalah skala dari nilai yang akan diberikan atau eh, nilai untuk capaian yang telah dilakukan. Baik, ada 10 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama itu melakukan instalasi Java Development Kit. Saya berikan pada skala nomor 5. Kemudian yang nomor 2 melakukan instalasi Visual Studio Code atau VSCode. Saya berikan juga pada skala 5. Ketiga, melakukan instalasi extension pada VSCode. Saya berikan pada skala 5. Melakukan pengaturan pada VSCode saya berikan juga pada skala 5. Membuat WordPress pada VSCode saya berikan juga pada skala nomor 5. Melakukan compile dan run program Java saya berikan juga pada skala nomor 5. Mengakses bahan latihan dan mempraktikkan penggunaan dasar kode program Java saya berikan juga pada skala nomor 5. Kemudian nomor 8, studi kasus 1, perbedaan diagonal. Saya berikan pada range nomor 4. Dan yang ke-9, studi kasus nomor 2, positif netral negatif, saya berikan pada skala nomor 3. Kemudian studi kasus nomor 3, min dan max, saya berikan pada skala nomor 3. Jadi, pemahaman yang saya dapat peroleh yaitu dari mengerjakan praktikum 1BB ini, saya semakin paham mengenai proses penggunaan JDK maupun Xcode, mengetahui bagaimana cara compile dan program Java, serta berusaha untuk mengulik informasi mengenai dasar-dasar program Java dan berusaha mengerjakan latihan-latihan yang ada. Serta saya dapat mengerjakan studi kasus 1, 2, dan 3, meskipun belum memahami dengan sangat baik dan harus meminta bantuan kepada rekan kelompok saya dan teman-teman saya. Kemudian nomor 3 itu foto praktikan. Ini adalah bukti foto saya dengan rekan kelompok saya ketika melakukan praktikum dan mengerjakan permasalahan-permasalahan pada studi kasus 1, 2, dan 3. Kemudian masuk pada poin B, yaitu penilaian observasi. Pada nomor 1, penilaian terhadap diri sendiri. Indikator nomor 1, kepatuhan terhadap prosedur. Saya berikan pada skala nomor 3. Nomor 2, kemampuan penyelesaian tugas saya berikan pada skala 3. Kerja sama tim saya berikan pada skala nomor 4. Inisiatif dan problem solving saya berikan pada skala nomor 3. Dan kedisiplinan dan etika kerja saya berikan pada skala nomor 4. Kemudian nomor 2, penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya yang pertama yaitu Maharani Storus dengan NIM 44. Indikator pertama itu kepatuhan terhadap prosedur saya berikan pada skala nomor 3. Kemampuan penyelesaian tugas itu saya berikan pada skala nomor 3. Kerjasama tim itu saya berikan skala nomor 4. Inisiatif dan problem solving itu saya berikan pada skala nomor 3. Serta yang terakhir itu kedisiplinan dan etika kerja itu saya berikan pada skala nomor 4. Kemudian penilaian terhadap rekan kerja saya satu lagi yaitu Joshua Saragi dengan NIM 28. Indikator nomor 1 itu kepatuhan terhadap prosedur saya berikan pada skala nomor 3. Kemampuan penyelesaian tugas itu saya berikan pada skala nomor 4. Dan sesama tim itu saya berikan pada skala nomor 4. Inisiatif dan problem solving saya berikan pada skala nomor 3. Serta kedisiplinan dan etika kerja saya berikan pada skala nomor 4. Masuk pada poin C, yaitu laporan aktivitas praktikum. Yang pertama, melakukan instalasi Java Development Kit. Jadi di sini saya berhasil melakukan penginstalan JDK 22 Windows X64 bin MSI dengan mengikuti prosedur yang sudah diberikan dari modul sebelumnya. Yang kedua itu melakukan instalasi pada VSCode. Saya juga berhasil melakukan instalasi VSCode di perangkat saya dengan mengikuti panduan-panduannya yang sudah diberikan di modul juga. Yang ketiga itu melakukan instalasi extension pada VSCode. Jadi pada modul saya diminta untuk melakukan instalasi pada 3 extension. Itu yang pertama, extension Prettier pada VSCode. Yang kedua itu extension Pack for Java. Dan yang ketiga, extension Material Icon. Dari ketiga instalasi extension itu saya telah berhasil melakukan yang ketiganya. Kemudian nomor 4, melakukan pengaturan pada VSCode.
Di sini pada modul saya diminta untuk melakukan 3 pengaturan. Yang pertama itu mengubah default parameter itu menjadi prettier atau kode formatter. Kemudian yang kedua itu mencentang opsi pada format unsafe. Dan yang ketiga itu berhasil mengubah text size menjadi nomor 2. Kemudian membuat workspace pada Viscode. Saya berhasil membuat workspace dengan nama dengan penamaan itu EFS 23042 PBO Praktikum 1. Ini adalah buktinya. Dan yang keenam itu adalah melakukan compile dan program Java. Di sini saya berhasil membedakan kode program pada modul dengan mengganti nama serta berhasil melakukan compile dan run program pada Java sehingga outputnya itu menjadi Tasya Abdul Marmun. Ini adalah programnya dan ini adalah bukti dari outputnya. Kemudian mengakses bahan latihan dan mempraktikkan penggunaan data kode program Java. Kemudian akan saya lanjut untuk menjelaskan studi kasus 1, saya akan menjelaskannya melalui Viscode. Baik, pada SK1 11 SB 302 ini adalah sebuah program Java yang melakukan operasi pada sebuah matriks persegi, yaitu jumlah baris dan sama dengan jumlah kolomnya. Itu untuk menghitung diagonal utama, yaitu diagonal kiri ke kanan, dan diagonal sekunder, yaitu diagonal kanan ke kiri, dan mencari selisih absolut antara kedua diagonal tersebut. Kemudian saya akan menjelaskannya dari line per line. Jadi pada line pertama ini adalah import dan penginisialisasian scanner. Jadi baris yang pertama ini digunakan untuk mengimport kelas scanner dari pustaka Java Descriptive. Scanner adalah alat yang memungkinkan kita nanti untuk membaca input dari pengguna melalui konsol atau keyboard. Ini penting karena nanti kita akan diminta kita nanti akan meminta si pengguna untuk memasukkan ukuran matriks dan elemen-elemennya. Kemudian setelah itu dilakukanlah pendeklarasian kelas dan metode mainnya. Jadi pada line ketiga ini itu adalah penjelasan di mana di sini saya mendefinisikan sebuah kelas yang bernama SK1/S23042. Itu adalah nama kelas di mana nama kelas ini adalah nama file program saya. Kemudian public static void main itu dengan parameter string itu itu adalah metode utama atau method main dalam Java. Nanti ini adalah yang menjadi titik awal untuk pengeksekusian programnya. Kemudian yang ketiga itu dilakukanlah nanti penginisialisasian scanner dan membaca si ukuran matriks itu. Jadi pada line kelima itu saya membuat objek scanner itu untuk membaca input dari si pengguna nantinya. Kemudian pada line ke-7 nanti program ini nanti meminta si penggunanya untuk memasukkan ukuran matriks, yaitu berapa baris kolom dan berapa barisnya dan berapa kolomnya, dan nanti akan menyimpannya dalam variabel yang bernama baris kolom. Kemudian pada line ke-7 pada line ke-8 itu adalah deklarasi matriks 2 dimensi. Jadi matriks dengan ukuran baris kolom dikali baris kolom. Itu adalah matriks yang akan digunakan untuk menyimpan angka-angka yang akan dimasukkan pengguna. Kemudian pada step selanjutnya dilakukanlah pemeriksaan pada ukuran matriks yang pada ukuran matriks 0. Jadi pada line ke 10 itu di situ nanti kondisinya itu untuk memeriksa apakah si ukuran matriks yang dimasukkan itu adalah 0. Nanti ketika dimasukkannya itu adalah 0, maka nanti program hanya akan mencetak 0 dan tidak akan melakukan eksekusi selanjutnya. Dengan kata lain, operasi itu akan berhenti. Namun ketika ukuran matriks itu tidak sama dengan 0, maka nanti program akan melanjutkan eksekusi ke bagian selanjutnya. Nah, ketika nanti program itu tidak sama dengan 0, dilakukanlah pengisian matriks, dimintalah nanti pengisian matriks oleh si pengguna. Jadi pada line ke-14
di mana untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil baris kolom i plus plus, itu adalah nanti loop pertama yang akan berjalan dari 0 hingga baris kolom dikurang 1, yang mewakili nanti setiap baris untuk si matriksnya. Dan yang untuk line ke-15 itu adalah loop kedua, yang berjalan nanti dari 0 hingga baris kolom dikurang 1. Nanti itu mewakili untuk si setiap kolom matriks. Kemudian pada line ke-16, itu nanti di dalam loopnya itu nanti kita akan membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menempatkannya itu di posisi si kurung siku I dan kurung siku J di dalam matriks itu. Kemudian step selanjutnya itu yaitu untuk menghitung dan menampilkan diagonal utama atau diagonal kiri ke kanan. Jadi pada line ke-20 itu adalah program yang akan mulai mencetak keterangan untuk diagonal utama atau diagonal dari kiri ke kanan. Kemudian pada line ke-21 itu adalah loop yang akan berjalan, di mana loop yang berjalan ini dari 0 hingga baris kolom dikurang 1. Kemudian pada line ke-22 itu untuk mencetak elemen diagonal utama satu persatu yang terletak pada kurung siku I, kurung siku J yang ada dalam matriks tadi. Kemudian pada line ke-23 itu untuk nanti jika belum mencapai elemen terakhir, maka nanti ada cetak tanda tambah itu untuk menunjukkan bahwa penjumlahan elemen elemen-elemen diagonal. Kemudian pada line ke-25 nanti itu untuk dimana nanti itu untuk setelah mencetak si semua elemen, program ini nanti memanggil metode operasi diagonal 1. Nah, dimana itu untuk menghitung jumlah diagonal dari kiri ke kanan atau nanti akan lalu mencetak hasilnya. Kemudian dilakukan dulu nanti penghitungan dan penampilan untuk menampilkan diagonal kanan ke kiri. Nanti di mana pada line ke-27 itu adalah pencetakan keterangan untuk diagonal sekunder. Kemudian untuk line ke-28 itu adalah loop yang akan berjalan dari 0 hingga baris kolom dikurang 1. Kemudian pada line ke-29 itu adalah untuk mencetak elemen diagonal sekunder satu persatu yang terletak pada kurung siku I dan baris kolom kurung siku I baris kolom dikurang 1 dikurang I dalam matriks tersebut. Kemudian pada line ke-30 itu adalah perintah di mana nanti jika belum mencapai elemen terakhir, maka nanti cetak tanda tambah itu untuk menunjukkan penjumlahan elemen-elemen diagonal. Kemudian pada line ke-32 itu nanti di mana setelah mencetak semua elemen, programnya nanti memanggil metode operasi diagonal 2. Jadi itu untuk menghitung jumlah diagonal kanan ke kiri lalu mencetak hasilnya. Kemudian setelah itu dilakukanlah nanti penghitungan untuk menampilkan selisih si nilai absolutnya itu, di mana pada line ke-33 yaitu sistem dot out println dalam kurung tanda petik selisih absolut sama dengan tanda petik 2 plus itu nanti di mana nanti di situ program akan mencetak keterangan tentang selisih absolut antara dua diagonal. Sedangkan operasi diagonal 1 matriks koma baris kolom itu untuk menghitung jumlah elemen diagonal kiri ke kanan. Sedangkan selanjutnya yaitu operasi diagonal 2 matriks baris kolom itu untuk menghitung jumlah elemen dari diagonal kanan ke kiri. Sedangkan untuk selisih operasi diagonal 1 matriks baris kolom dan operasi diagonal 2 matriks baris kolom itu untuk menghitung si selisih antara jumlah dari
jumlah dari diagonal tersebut, di mana dari diagonal utama dan dari diagonal ke sekunder. Kemudian nanti hasilnya akan dicetak. Kemudian hasilnya dicetak dalam format diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Kemudian dilanjutlah kepada metode operasi diagonal 1. Jadi pada line ke-38 ini, di sini adalah metode untuk menghitung jumlah elemen dari diagonal utama atau dari diagonal kiri ke kanan. Kemudian pada line ke-40 itu adalah penginisialisasian variabel untuk menyimpan jumlah elemen diagonal. Dan pada line ke-42 itu adalah inisialisasi variabel untuk menyimpan jumlah elemen diagonal itu. Dan pada line ke-42 itu adalah loop yang berjalan dari 0 hingga ukuran matriks itu. Kemudian line 43 itu diagonal kiri kanan plus sama dengan matriks itu adalah untuk menambahkan elemen diagonal utama ke variabel atau ke variabel yang bernama diagonal kiri ke kanan. Kemudian pada line ke-45 itu untuk di mana ada return diagonal kiri ke kanan itu untuk mengembalikan jumlah elemen diagonal ke diagonal utama. Kemudian dilakukan juga metode operasi diagonal 2, di mana pada line ke-48 itu adalah metode yang untuk menghitung jumlah elemen pada bagian diagonal sekunder atau dari kanan ke kiri. Kemudian pada line ke-48 yaitu integer diagonal. Pada line ke-50 yaitu integer diagonal ke kanan ke kiri sama dengan 0. Itu adalah penginisialisasian variabel untuk menyimpan si jumlah elemennya untuk menyimpan penginisialisasian jumlah elemen diagonalnya. Kemudian pada line ke-52 itu adalah loop yang berjalan dari 0 hingga ke ukuran matriksnya itu. Kemudian pada line ke-53 itu adalah untuk menambahkan elemen diagonal sekunder ke variabel yang bernama diagonal kanan ke kiri. Kemudian pada line ke-55 itu adalah return yaitu untuk mengembalikan jumlah elemen diagonal sekunder. Kemudian metode yang terakhir itu metode selisih. Yaitu pada metode selisih ini pada line ke-58 itu adalah metode yang menghitung selisih antara jumlah diagonal utama dan diagonal sekunder yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada line ke-59 di situ ada return, itu akan mengembalikan itu untuk mengembalikan nilai selisihnya. Jadi kesimpulannya kode ini untuk menghitung jumlah elemen pada dua diagonal matriks yang menentukan selisih absolut antara kedua jumlah tersebut, di mana kedua jumlah itu dari diagonal utama dan diagonal sekunder. Kemudian di sini kita akan menjalankan terminalnya untuk melihat outputnya.
Baik, di sini saya akan memasukkan output 0. Nah, ketika kita masukkan output 0, program itu akan menyelesaikan si di sini akan langsung menyelesaikan programnya karena kita masukkan 0 akan mengeluarkan output 0 juga. Namun ketika kita memasukkan matriks berukuran 3, akan menghasilkan output seperti berikut. Jadi, ini adalah hasil kompilasi dari output dari kode yang telah dijelaskan tadi, di mana dengan asumsi bahwa input ini masuk, di mana dengan asumsi kita tadi memasukkan nilai 3 untuk baris kolomnya dan elemen-elemen matriksnya sebagai ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dapatlah hasil output yaitu di mana diagonal kiri itu yaitu elemen-elemen diagonal utama itu 1, 5, 9 dengan jumlahnya 15 dan diagonal kanannya itu dengan elemen-elemen diagonal sekunder yaitu 3, 5, 7 dengan hasil 15. Kemudian selisih absolutnya itu 0. Kenapa? Karena tadi jumlah diagonal kirinya itu 15, jumlah diagonal utamanya itu 15 dan jumlah diagonal sekunder itu 15. Maka 15 diagonal 15 akan menghasilkan 0. Kemudian kita lanjut kepada lanjutkan pada SK2. Jadi kode kode program ini adalah kode Java yang melakukan operasi untuk menghitung jumlah bilangan positif dan jumlah bilangan netral atau 0 dan negatif dalam sebuah array. Jadi nanti ketika setelah menghitung jumlah masing-masing jenis bilangan ini, program ini juga akan melakukan program ini juga akan melakukan penghitungan rasio dari setiap jenis bilangan terhadap total jumlah elemen dalam array. Kemudian nanti akan mencetak hasilnya dengan format tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya dari line per line. Pada yang pertama itu, seperti tadi, itu adalah import dan inisialisasi scanner. Jadi pada baris ini digunakan untuk mengimpor si kelas scanner dari pustaka Java.util. Nah, scanner ini digunakan untuk memungkinkan kita untuk membaca input dari si pengguna melalui konsol atau keyboard. Kemudian dilakukanlah pendeklarasian kelas dan metode main. Jadi pada line ketiga itu, di sini saya mendefinisikan kelas yang bernama SK2 11 S23042 yang sesuai dengan nama file di Java. Kemudian line keempat itu adalah metode utama yang menjadi titik awal untuk pengeksekusian program itu nantinya. Kemudian dilanjutlah untuk pembuatan scanner dan untuk membaca si ukuran array-nya nanti. Jadi pada line kelima itu adalah saya membuat objek scanner itu untuk membaca input dari pengguna. Kemudian pada line ketujuh itu programnya diminta untuk meminta si pengguna itu untuk memasukkan ukuran array yang dengan ukuran n, yaitu berapa banyak angka yang akan diinputkan nantinya. Kemudian line ke-8 itu adalah penginisialisasian sebuah array atau ditulis dengan R dengan ukuran yang tadi yaitu N. Jadi array ini nanti akan menyimpan angka-angka yang dimasukkan oleh si pengguna nantinya. Kemudian setelah dilakukan membuat scanner dan pembacaan ukuran array, maka dilakukanlah pengisian array dengan input pengguna. Jadi pada line ke-10 ini di sini adalah
loopingan yang akan berjalan dari 0 hingga n dikurang 1, yang mewakili setiap indeks dalam array. Kemudian pada line ke-11, itu adalah setiap elemen array yang akan diisi dengan angka yang dimasukkan oleh si pengguna nantinya. Kemudian dilakukanlah penginisialisasian counter untuk menghitung bilangan positif, netral, dan negatif. Jadi dari tiga variabel ini adalah penginisialisasian dengan nilai 0, di mana variabel-variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah bilangan positif, netral atau 0, dan negatif di dalam array. Kemudian dilakukanlah penghitungan jumlah bilangan positif, netral, dan negatif. Nah, pada line ke-18 ini adalah loopingan yang berjalan dari 0 hingga n-1. Ini untuk memeriksa setiap elemen dalam si array nantinya. Kemudian pada line ke-19, itu adalah untuk nanti ketika jika elemen array-nya itu lebih besar dari 0 atau count positif, itu akan bertambah 1. Kemudian pada line ke-21, nanti itu untuk ketika elemen array-nya kurang dari 0, nanti count negatif itu akan bertambah 1. Dan pada line ke-23, nanti jika elemen array-nya itu sama dengan 0, maka nanti count-nya itu netral dan akan bertambah 1. Nah, dilakukan lagi untuk step selanjutnya dilakukan nanti penghitungan rasio bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif. Jadi pada line ke-28, jadi di situ untuk menghitung rasio si bilangan positif dihitung dengan membagi jumlah bilangan positif atau count positif dengan si total elemen dalam array dengan ukuran n, dan double itu digunakan untuk mengkonversi hasil pembagian menjadi tipe double, sehingga nanti hasilnya berupa angka desimal. Dan line ke-29 itu ratio netral sama dengan double, itu nanti rasio bilangan netral 0 dan dihitung dengan cara yang sama, yaitu seperti cara penghitungan rasio positif. Dan untuk rasio negatif juga, nanti itu adalah penghitungan rasio bilangan negatif yang dihitung juga dengan penghitungan yang sama dengan rasio positif yang tadinya. Kemudian pada line ke-33 sampai ke-35 yaitu untuk memformat hasil dan mengganti titik dengan koma. Jadi pada line ke-33 itu adalah metode string.format yang digunakan untuk memformat si rasio menjadi string dengan 2 angka desimal. Jadi misalnya adalah angka 0,3333. Nanti akan diformat itu menjadi 0,33 saja. Kemudian replace itu Nah, kemudian replace itu untuk menggantikan tanda titik atau yang di situ adalah tanda petik dalam petik 1 titik. Itu dalam string dengan tanda koma sesuai dengan konvensi desimal di beberapa sesuai dengan konvensi desimal yang digunakan dalam beberapa negara. Kemudian format positif, format negatif, dan format positif, format netral, dan format negatif itu adalah string yang sudah diformat dan siap untuk dicetak. Kemudian dilakukanlah pencetakan hasil. Jadi pada line ke-37 itu adalah line ke-30 sampai 39 yaitu di mana sistem dapat printf itu adalah metode yang akan digunakan untuk mencetak hasil dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian %d itu dalam kurung siku %d itulah bagian yang akan mencetak jumlah bilangan positif atau netral atau negatif terhadap total elemen dalam array. Jadi misalnya jika ada 3 bilangan positif dari 10 elemen, hasil yang akan dicetak hasilnya akan tercetak sebagai dalam kurung siku 3/10. Kemudian %s itu digunakan sama dengan sama dengan %s itu adalah bagian yang akan mencetak rasio yang sudah diformat sebelumnya. Jadi format positif, format netral atau format negatif. Kemudian per n itu adalah
karakter baris baru yang memulai output di baris berikutnya. Kemudian pada line ke-41 itu adalah penutupan scanner. Jadi baris itu untuk menutup scanner setelah semua input selesai dibaca. Kemudian nanti menutup scanner ini itu adalah praktik yang baik untuk nanti kenapa dilakukan penutupan scanner itu untuk merupakan praktik yang baik untuk mencegah kebocoran terhadap sumber dayanya nanti. Jadi program ini meminta pengguna nantinya memasukkan sejumlah bilangan ke array, kemudian eh, menghitung berapa banyak bilangan positif, netral atau nol, dan negatif yang ada. Kemudian nanti program menghitung rasio-rasio masing-masing jenis bilangan terhadap total jumlah bilangan dan mencetak hasilnya dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian di sini kita akan menjalankan programnya. Nah, kan tadi diminta memasukkan 5 array. Jadi ketika kita masukkan inputan 4, nah, jika kita memasukkan 5 elemen array dengan 4, 4, 4, akan menghasilkan nilai positif, yaitu 4/4 sama dengan 1,00, nilai netralnya itu 0/4 sama dengan 0,0, nilai negatifnya 0/4 sama dengan 0,0. Namun ketika kita masukkan output untuk elemen lainnya, nah, ketika kita masukkan 5 elemen yaitu 3, -1, 0, -2, 2, dan -2 akan menghasilkan hasil output seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah menginput nilai 5 elemen yaitu 3 atau bilangan positif, -1 bilangan negatif, 0 itu bilangan netral, 2 itu positif, dan negatif -2 itu negatif. Jadi akan menghasilkan output seperti ini, di mana program itu akan menghitung jumlah elemen positif yaitu 2, netral 1, dan negatif 2. Nanti kemudian program akan menghitung rasio masing-masing kategori terhadap si total elemen, yaitu 5 elemen, yaitu 0,40 untuk positif, 0,20 untuk netral, dan 0,40 untuk negatif. Dan keluarlah hasil output program yang akan menampilkan dalam format yang diformat dengan 2 angka desimal dan menggunakan koma sebagai pemisah desimalnya. Itu sesuai dengan kode yang sudah ditentukan tadinya. Kemudian kita lanjutkan kepada SK3. Nah, pada SK3 ini, di sini kode Java ini digunakan untuk melakukan beberapa operasi pada 5 bilangan bulat positif yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi program ini menghitung jumlah minimum dan maksimum dari 4 elemen dan menghilangkan 1 nilai terkecil dan 1 nilai terbesar dari 5 bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya dari line per line. Dimulai dari line pertama. Itu adalah pengimportan dan inisialisasi scanner. Jadi pada baris pertama itu baris yang digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari pustaka java.util yang digunakan untuk membaca input dari si pengguna melalui konsol nantinya. Kemudian pada
dilakukanlah pendeklarasian kelas dan metode main. Di mana pada line ketiga itu, di situ saya melakukan pendefinisian kelas yang bernama SK3 yang sesuai dengan nama file Java-nya, dan pada line keempat itu adalah sebuah metode utama yang menjadi titik awal untuk melakukan pengeksekusian program. Kemudian eh, dilakukanlah step selanjutnya itu untuk membuat scanner dan membaca lima bilangan bulat positif. Jadi pada line kelima itu untuk di situ saya membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian pada line ke-8 itu adalah untuk membuat array dengan 5 elemen. Serta eh, pada line ke-9 itu adalah loopingan yang berjalan sebanyak 5 kali. Jadi, di mana nanti ketika loopingan ini berjalan sebanyak 5 kali untuk mengisi array dengan 5 bilangan, bulat positif yang dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian dilakukan pula penghitungan jumlah total semua elemen. Nah, pada line ke pada line ke 14 itu adalah penginisialisasian variabel total sum dengan nilai 0 untuk menyimpan si jumlah total elemen dalam array itu. Kemudian pada line ke 16 itu total sum plus sama dengan R itu adalah untuk dimana nanti setiap elemen dalam array itu ditambahkan ke dalam si total sumnya. Kemudian dilakukanlah nanti pencarian nilai minimum, maksimum, dan mengecek jika semua elemen itu sama. Nah, pada line ke-20 itu adalah pada line ke-20 dan ke-21 itu adalah penginisialisasian minval dan maxval dengan nilai elemen pertama dari array tadinya. Kemudian pada line ke-22 itu ada inisialisasi all-same sebagai true yang digunakan nanti untuk memeriksa apakah semua elemen dalam array-nya itu sama. Kemudian pada line ke-24 itu adalah loopingan yang dimana dimulai dari indeks ke-1 untuk mencari nilai si minimum atau minvalnya itu dan maksimum atau maxval. Serta nanti itu akan melakukan pengecekan apakah semua elemen dalam array itu memiliki nilai yang sama. Kemudian dilakukan juga lah penghitungan jumlah minimum dan maksimum. Jadi pada line ke-38 di mana min sum sama dengan total sum dikurang maxval itu adalah penghitungan jumlah minimum dan dengan mengurangi si nilai maksimum dari total sumnya itu. Kemudian kemudian pada line ke-38 maksam sama dengan total sum dikurang minval itu adalah penghitungan jumlah maksimum dengan mengurangi nilai minimum dari total sum. Nah, kemudian dilakukanlah penampilan hasil minnya. Jadi pada line ke Nah, di sini ini adalah penampilan hasil min. Nah, di mana jika semua elemen dalam array ini sama atau all same yang sudah dituliskan pada line ke-1 all same atau bernilai true, maka si program itu akan menampilkan hasil min sum dengan menjumlahkan elemennya elemen yang sama sebanyak 4 kali. Namun jika tidak, nanti all same bernilai false, maka program nanti akan menampilkan min sum dengan menjumlahkan semua elemen dalam array kecuali elemen yang bernilai maksimum atau maxval. Kemudian untuk menampilkan hasil maksimum, jadi nanti sama seperti untuk menghasilkan nilai minimum. Nanti jika semua elemen dalam array itu all same-nya itu bernilai true, maka nanti program itu akan menampilkan hasil maxsum dengan menjumlahkan elemen yang sama sebanyak 4 kali. Namun jika tidak atau all same bernilai false,
itu nanti program akan menampilkan nilai max dengan itu nanti akan nilai programnya itu akan menampilkan maksam dengan menjumlahkan semua elemen dalam array kecuali elemen bernilai minimum minvalnya itu. Kemudian dilakukanlah penutupan scanner atau scanner.close. Itu dilakukan untuk nanti menutup scanner itu setelah semua inputnya itu selesai dibaca. Itu digunakan untuk mencegah kebocoran, tidak adanya kebocoran sumber daya. Jadi kita akan melakukan perjalanan terhadap untuk melakukan compile pada programnya. Jadi kita diminta untuk memasukkan 5 elemen bilangan itu. Ketika saya masukkan elemen, nah akan menghasilkan output seperti ini. Jadi di mana ketika dimasukkan 5 bilangan bulat positif yaitu 4 sebanyak 5 kali, itu akan mencetak output seperti yang sudah ditampilkan di terminal. Jadi di mana karena semua elemen itu memiliki nilai yang sama, maka variabel awesome itu bernilai true. Nah, di mana programnya nanti mencetak nilai yang sama untuk hasil minimum maksimum yaitu 16. Karena dalam kedua kasusnya jumlah elemen array selain nilai terbesar maxval atau nilai terkecil minval tetap sama yaitu 4, maka itu sama dengan 16. Baik pada min atau max, itu programnya menampilkan 4 angka bilangan. 4 angka itu diikuti dengan tanda sama dengan dan hasil perhitungannya itu 16. Jadi info yang diberikan berbeda-beda hasilnya akan menunjukkan perhitungan yang mengabaikan elemen minimum untuk hasil max dan mengabaikan elemen maksimum untuk hasil min. Kemudian kita lakukan sekali lagi untuk elemen yang berbeda. Nah, kita memasukkan elemen 7, 1, 4. Nah, kita masukkan nilai 5 elemen itu 5 elemen bilangan positif yang berbeda itu contohnya 37114, maka nilai elemennya itu 3 plus 1 plus 1 plus 4 sama dengan 9 dan nilai maksimumnya itu 3 plus 7 plus 4 sama dengan 15. Baik, demikian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai laporan praktikum PBO 1 saya, Pak. Saya yakin dari pemaparan saya masih banyak yang kurang dalam segi penyampaiannya. Saya mohon maaf dan saya mohon ketika ada salah dapat dikoreksi dengan baik agar saya dapat memperbaikinya untuk laporan-laporan berikutnya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.